uhikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman da'imain mutalazimain ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara pemirsa dan sahabat Raudah dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini, senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan podcast Raudah Wisata yang merupakan podcast istimewa menjelang ulang tahun atau milad ke-26 Raudah Eksati Utama. Dan kalau Anda mengikuti podcast sebelumnya, mengapa saya katakan istimewa? Karena rentetan episode-episode podcast kali ini merupakan perjalanan sejarah yang insya Allah sangat menarik dari sosok Al-Mukarram Bapak Haji Asrul Aziz Caba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Bapak kelihatan tetap fit, segar bugar, mudah-mudahan sehat walafiat senantiasa. Dan pada podcast sebelumnya kita bercerita tentang awal-awal pendirian Raudah Wisata, bagaimana Bapak mendidik istri, kemudian anak-anak yang akhirnya bisa melanjutkan roda perputaran Raudah Wisata. Nah, khusus untuk almarhumah Haji Andituti Malewai, beliau mungkin bukan seorang sarjana khusus di bidang itu ya, tetapi kurang lebih 8 tahun menimba ilmu dan pengalaman dari 3 utama yang Bapak juga mengajak beliau, dan akhirnya punya pengalaman yang sangat berharga untuk membesarkan Raudah Wisata. Boleh cerita sedikit lagi tentang sosok almarhumah Pak Asrul? Kedekatan Bapak, bagaimana pertama kali dulu? Jadi memang beliau karena memang orang yang sangat supel bergaul dan punya keberanian. Jadi pengalaman perjalanan yang beliau, paket-paket perjalanan yang beliau buat tidak hanya sekedar Tanah Suci, bahkan ke Aqsa yang pernah beliau juga ikut membuat itu, ke Turki bahkan. Mungkin juga dulu dia punya pengalaman. Saya pernah mendapat kesempatan oleh Pak Desose mengikuti pendidikan transportasi di Belanda selama 3 bulan. 1 bulan saya di sana, kemudian beliau menyusul saya ke Belanda, dan memang kalau saya pergi sekolah dia jalan aja sendiri dengan kemampuan bahasa pengalaman sambil ya dia coba jalan kemana-mana dan bisa mengikuti sehingga dia belajar juga sendiri dari Jadi memang beliau termasuk orang yang punya keberanian untuk berjalan dan melihat ke hal-hal yang terkait dengan pelayanan itu sendiri. Jadi saya kira memang cukup lah dia sehingga tidak ada perjalanan yang beliau tidak ikut. Pokoknya asal ada grup mesti dia ikut. Dia ikut atau saya tidak, saya ikut atau saya tidak ikut, tetap dia yang pimpin. Dan itu memang merupakan kesenangan beliau untuk itu. Sehingga saya kira dari situ juga dia semakin berpengalaman, memiliki kemampuan itu. Dan saya bersama-sama beliau sejak tahun 96-97, terakhir bersama beliau ke Tanah Suci pada tahun 2001 karena itu kondisi 2001 itulah kemudian beliau itu sudah dalam kondisi sakit. Dalam kondisi beliau sakit masih sempat saya bawa ke Tanah Suci, dan ketika kami tawaf bersama-sama, dan pada waktu dia sudah tidak sanggup sehingga dia harus didorong. Sepanjang 7 kali sa'i itu dia tidak pernah berhenti menangis. Dan selesai sa'i ketika kembali ke hotel, karena waktu itu kita menempati hotel Darut Tauhid Intercontinental di Mekah, beliau menangis. Saya tanya, kenapa kamu sedih? Dia mengatakan, saya menangis karena saya tidak bisa lagi melakukan kegiatan ibadah itu tanpa dibantu oleh orang lain. Jadi dia sangat bersedih dari situ. Dan memang saya tidak tahu, kita kan tidak sadar, kita masih menganggap itu hal yang biasa. Padahal itu juga mungkin sudah merupakan tanda-tanda bahwa dia akan terakhir kalinya ya. Dan setelah kita kembali ke tanah air dari Tanah Suci, maka ketika itu beliau sudah lebih banyak di tempat tidur, tidak bisa bergerak lagi,
badannya kuning, sempat saya bawa ke Singapura untuk Karena sakit operasi. lever ya? Sakit lever. Saya bawa ke Singapura untuk berobat di Mount Elizabeth ketika itu, kemudian diperiksa dokter. Barulah kita dapat kabar dari dokter bahwa sesungguhnya penyakit beliau itu adalah kanker di pankreas. Dan dokter Ken, kalau saya tidak salah, di rumah sakit Elizabeth itu mengatakan bahwa pengalaman beliau sebagai dokter, jarang ada dokter yang mau melakukan operasi kalau itu terjadi di pankreas. Maka beliau mengatakan kalau ada dokter yang mau operasi, ketika dia buka dan dia lihat, maka dia tutup kembali. Jadi dia sampaikan pada saya hanya bisa berusaha memperbaiki kualitas hidupnya, sehingga pada waktu apa yang terjadi adalah badannya yang kuning kemudian kembali normal, tapi dokter sendiri sudah memberikan sinyal pada saya bahwa ini tidak lama. Beliau mengatakan 3 bulan paling. Dan sejak saat itu saya selalu dampingi beliau, dan saya tidak pernah berhenti menyampaikan bahwa setiap kita akan pergi. Maksud saya sebenarnya agar dia bersiap-siap menghadapi kondisi itu. Karena kita semua akan menuju ke sana, tapi tetap aja berdoa. Dan mulai saat itu ketika sholat, kadang-kadang baring, kadang-kadang duduk. Jadi tidak pernah lagi bisa sholat berdiri. Pak Asrul, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kami waktu itu sebagai anak-anak dari Pak Asrul, kalau melihat Pak Asrul berjalan berdua dengan almarhumah, mohon maaf nih Pak Asrul, kami mengingat seperti sosok Sopan Sopyan dengan Mediawati. Begitu harmonisnya, senantiasa bersama, tawaf bersama, kemudian selalu kami sering melihat, dan subhanallah, ini sosok orang tua yang memperlihatkan kepada kita keharmonisan dalam mengarungi perjalanan, bukan main. Tapi pada saat beliau dalam kondisi seperti itu, boleh nggak Pak Asrul berbagi cerita kepada kita bagaimana perasaannya? Adakah bahwa ini sepertinya memang sudah kesempatan terakhir? Saya sendiri sejak kembali dari Singapura itu sudah mempersiapkan diri saya, Pak Ustaz. Karena itu saya lakukan saja apa yang terbaik buat beliau. Dan pada setiap kita tidur, saya jelaskan soal-soal. Tapi saya bilang kalau Tuhan mau menyembuhkan, Pak Ustaz. Betul. Bahkan saya sampaikan pada beliau bahwa menurut penjelasan yang saya peroleh dari para ustadz bahwa sakit menjelang kematian itu adalah upaya kita menghapuskan dosa-dosa. Jadi saya bilang bersyukurlah penyakit ini walaupun ada, tapi kamu masih bisa beribadah, masih bisa ini, sehingga dengan demikian insya Allah kalau kita harus kembali, maka kembalinya dalam keadaan baik. Bahwa memang ini juga ada yang istimewa dari beliau, Pak. Beliau kan sudah pengalaman di Tiga Utama dan melihat berbagai persoalan ketika melayani tamu di Tiga Utama. Dan karena pengalaman itu selalu beliau pesan, terutama kalau saya pergi haji dan dia tidak ikut. Kebetulan ada pernah saya pergi melayani orang dan dia tidak. Pesannya pada dia, jangan coba-coba dekat sama orang-orang ya. Karena dia tahu persis di tanah suci godaan terbesar itu juga seperti itu. Dan oleh karena itu saya memang melihat banyak hal. Saya tidak usah cerita siapa-siapa, tapi yang paling sering terjadi adalah ketika ada seorang, apakah dia seorang gadis atau seorang janda atau bahkan seorang yang sudah punya suami, kalau minta ditemani tawaf dan segala macam, beliau pesan jangan. Dan saya juga selalu menghindar, karena setiap kita membawa orang tawaf dan segala macam, apalagi kalau sudah mau cium Hajar Aswad, kan tidak ada pilihan lain kecuali kita mesti merangkul, membimbing dia, menjaga kan. Dalam berusaha menjaga desakan orang kan kita tidak mungkin menghindarkan sentuhan-sentuhan yang tentu tidak pada tempatnya gitu. Dan dia tahu itu persis. Jadi kalau dia jarang sekali mau melepas saya pergi haji sendiri. Tidak tahu apakah dia lihat saya termasuk anak muda yang ganteng barangkali. Tapi memang beliau adalah orang yang sangat cemburu. Oleh karena itu kalau kelihatan kami selalu mesra berjalan bersama-sama, itu karena memang dia tidak ingin saya. Jadi itu antara lain, dan itu selalu saya mengingatkan saya pada beliau. Bagaimana sih sebenarnya detik-detik kepergian almarhumah? Ini adalah sesuatu saya tidak tahu, Pak, tapi saya coba cerita perlahan-lahan. Ketika itu memang kita sedang persiapan untuk penyelenggaraan haji pada tahun 2021 kalau saya tidak salah, atau 2020 ketika itu. Maka sebagai ketua asosiasi dan juga sebagai pimpinan roda wisata,
saya harus ke Saudi untuk mempersiapkan. Ya. Apalagi dia sudah dalam keadaan sakit pada waktu itu, sudah tergeletak di tempat tidur. Saya sebenarnya gak khawatir. Tapi teman-teman saya asosiasi mengharap saya ke sana untuk menyelesaikan berbagai persoalan di sana. Sehingga menjelang keberangkatan saya tanya pada beliau, apa kamu ikhlas nggak saya tinggal? Biarkan saya ngurusin. Dan beliau selalu mendorong saya, bahkan dia memaksa saya, kamu pergi. Ini urusan haji, urusan pelayanan, tidak boleh tidak. Harus ke sana. Nah, hari Kamis saya berangkat hari Jumat pada waktu itu ke Saudi untuk persiapan haji, belum haji, persiapan untuk haji. Kamis malam tiba-tiba beliau terbangun dan membangunkan saya. Dan tiba-tiba beliau minta dimandiin air Samsam malam itu. Dan memang kita kan selalu ada air Samsam di rumah, selalu ada stok Samsam. Maka saya bangun, saya gendong dia dari tempat tidur, saya bawa ke kamar mandi dan saya mandiin air Samsam. Maka kemudian setelah itu saya bawa kembali ke tempat tidur. Dia sempat bangun sholat subuh, tidur, dan setelah itu kemudian menjelang Jumat, saya masih tanya, kamu ikhlas nggak saya pergi? Dia selalu mendorong saya, pergi. Jangan tunda. Persiapan berangkat sudah ada gitu. Kembali sholat Jumat, karena pesawat kita agak sore, kira-kira sekitar jam 2, jam 3 pada waktu itu. Saya tanya, saya mau ke lapangan. Sekali lagi saya tanya, kamu ikhlas nggak saya lihat? Dan dia tetap mendorong saya untuk pergi. Maka berangkatlah saya ke Tanah Suci ketika itu. Dalam keadaan dia itu, dan saya suruh anak-anak untuk menjaga ibunya. Tiba kita di airport, tiba di Jeddah, kira-kira sore, perbedaan 4 jam, jadi kira-kira sekitar jam 7, jam 8 malam kita tiba di Jeddah. Di airport saya telepon anak saya tidak tahu apa Lula, apa Nona yang jawab. Saya tanya, bagaimana mamamu? Dia jawab sama saya bahwa mama baru aja tidur, kelihatannya nggak ada apa-apa, sehat-sehat saja. Nah, itulah saatnya kemudian saya memutuskan untuk keluar dari airport menuju ke hotel di Jeddah. Biasa kita nginap di Jeddah dulu sebelum masuk ke Mekah. Begitu saya tiba di hotel di Jeddah, saya telepon lagi anak saya, bagaimana mamamu? Saya dapat laporan mamanya sudah pergi. Begitu saya dapat laporan mamanya pergi, saya segera kontak airport. Tanya, musim haji ya Pak? Menjelang musim haji, belum. Kita kan kesana mempersiapkan, belum waktu. Saya mau mempersiapkan hotel-hotel dan segala macam. Segera saya telepon airport ketika itu, apa Garuda masih ada? Dia bilang sekarang masih ada, masih bisa nggak saya naik? Dia bilang kalau sampai di sini pesawat belum berangkat, insya Allah saya bisa ikut. Maka saya buru-buru segera dari hotel di Jeddah, hotel Red Sea ketika itu, kita menuju ke airport. Sampai di airport, kapal sudah berangkat. Saya tidak bisa lagi. Saya coba cari pesawat lain. Untuk hari Sabtu itu tidak ada pesawat yang ke Indonesia. Ada hari Minggu pagi. Kan itu malam, tengah Jumat malam kan, jadi Sabtu tidak ada Sabtu. Minggu ada seat untuk berangkat ke Indonesia. Nah, ketika itulah saya kembali ke hotel, saya telepon anak saya bilang, siapkan aja, lakukan, selesaikan pemakamannya dan segala macam. Insya Allah saya akan doa di Tanah Suci, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Dan ketika itu saya tidak jadi nginap di Jeddah. Saya langsung masuk dari airport, masuk ke hotel sebentar, saya menuju ke Mekah untuk mengikuti proses pemakaman itu. Proses pemakaman pada saat itu beliau dimakamkan di Karet Tensin kan? Iya, di Karet Tensin. Terus Pak Asrul mengikuti prosesnya. Iya, jadi ketika itu saya dari Jeddah ke Mekah, kemudian saya tidak langsung tawaf. Saya duduk di depan Ka'bah sambil saya telepon anak saya. Bagaimana? Waktu itu belum ada video call. Belum ada, cuma telepon. Saya telepon, saya tanya bagaimana, katanya sudah sedang sementara dimandiin. Jadi saya ikuti itu proses. Sebentar bagaimana, dia sudah mulai dikafanin dan segala macam. Sampai kemudian saya telepon lagi, dia bilang kita sudah menuju ke Masjid Sunda Kelapa untuk disolatin. Alhamdulillah ketika itu Bapak Kiai Ali Hafiz sebagai imam sholat jenazah pada waktu itu, saya ikuti terus. Sampai kemudian mereka sampai di Karet Tensin, saya tanya bagaimana, kita baru tiba dan persiapan untuk turun ke Lahat, liang Lahat. Nah, ketika itulah saya mulai berdiri, saya memulai tawaf saya. Bersama proses pemakaman. Ya, menurut pemahaman saya begitu, karena saya tanya bagaimana. Dia bilang kita sudah menjelang proses penurunan jenazah ke liang Lahat. Nah, saya berdiri langsung tawaf. Dan saya berdoa semoga semuanya jalan, diampun. Macam-macam lah saya kira dosa-dosa itu apa. Dosa-dosa yang pernah dilakukan supaya bisa dimaafkan, dapat tempat yang terbaik. Saya ikuti terus. Doa saya 7 putaran itu hanya untuk almarhumah. Dan begitu selesai tawaf saya, putaran kedua saya tanya, persis anak saya mengatakan, selesai pemakaman, sudah ditutup liang Lahat. Sehingga saya berpikir, berarti
ketika proses penurunan jenazah ke liang lahat, saya tawaf. Dan tawaf itulah yang mengiringi proses pemakaman dalam dia. Itu pemahaman saya, karena saya ikutin dengan telepon. Jadi alhamdulillah saya agak tenang dan saya merasa insya Allah dia mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Tentu ada kesalahan dahulu beliau lakukan, tapi dengan proses itu saya punya keyakinan bahwa Allah mengampuni dan dia mendapatkan. Amin. Dia husnul khotimah pergi, Bang. Insya Allah. Nah, itulah ini. Dan Sahabat Raudah ini menghanyutkan kita, ya, karena kita bisa mengenal sosok beliau yang begitu dekat sebagai pasangan suami istri sampai ajal menjemput dan kepergian beliau diiringi dengan proses tawaf. Kalau di dalam surah Yasin Allah berfirman, wa kullum fi falaki yasbahun, bahwa segala sesuatu yang ada di jagat raya ini yasbahun, senantiasa bertasbih. Pengertian bertasbih adalah bergerak mengelilingi, mengikuti porosnya. Begitu terjemahan yasbahun dalam tafsir Departemen Agama Republik Indonesia. Tapi yasbahun juga berarti berputar, sekaligus juga bermakna mengagungkan Allah, bertasbih, subhanallah, subhanallah. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Asrul ketika mengelilingi Ka'bah, yang sama dengan gerak putaran seluruh benda di jagat raya ini yang berlawanan dengan arah jarum jam, sebagai bentuk mengagungkan Allah, bersamaan ketika sosok tercinta kembali ke hariban Allah. Saya sulit untuk memberikan kesimpulan di podcast kali ini, tapi saya ingin mengajak siapapun yang menyaksikan ini, mari aminkan doa kita bersama. Doa untuk almarhumah, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi mansilaha. Ya Allah, kumpulkan kami di surga bersama orang-orang yang bertakwa, dan jadikanlah segala amal kebajikannya menjadi amal jariah insyaallah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pak Asrul, terima kasih banyak. Ini sangat menginspirasi. Kali ini saya terharu. Bukan main, ada banyak hal yang kita sudah belajar dari beliau dan juga dari Pak Asrul. Semoga teman-teman juga bisa menyaksikan podcast Raudah Wisata di podcast lainnya. Masih banyak hal yang ingin kita ulik dari beliau. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.